Hizbullah mengklaim melancarkan serangan ke Israel untuk membantu Iran. Rentetan roket itu menghantam beberapa wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Adapun Haifa merupakan kota terbesar ketiga di Israel. Middle East Monitor melaporkan pada Rabu, 4 Maret, roket Hizbullah ditembakkan ke Tel Aviv dan Haifa. Serangan itu memicu sirene peringatan udara hingga ke daerah sekitarnya. Militer Israel mengatakan telah mendeteksi 3 peluncuran roket dari wilayah Lebanon. Menurut militer IDF, 2 roket berhasil dicegat oleh pertahanan udara. Sementara roket ketiga mendarat di area terbuka tanpa menimbulkan korban jiwa. Kemudian Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi yang menargetkan pasukan Israel dan kendaraan lapis baja. Hizbullah juga mengklaim telah meluncurkan drone ke arah posisi militer Israel. Sirene dilaporkan terdengar di seluruh wilayah Galilea Barat, Haifa, dan sekitarnya. Iran mengklaim berhasil menyerang kapal tanker minyak Amerika Serikat di wilayah utara Teluk Persia. Serangan pada Kamis, 5 Maret 2026, waktu setempat membuat kapal tanker minyak AS terbakar. Iran mengklaim serangan ini sebagai balas dendam seusai kapal perang Teheran digempur AS. AS sebelumnya dilaporkan menenggelamkan kapal perang Iran di Samudra Hindia. Selang beberapa jam kemudian, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan kapal tanker minyak AS saat subuh. Menurut pernyataan Humas IRGC, kapal tersebut tertabrak dan kemudian terbakar. Sebelum menyerang kapal tanker AS, IRGC mengeluarkan pernyataan tegas. Pernyataan itu menyebut lalu lintas kapal yang melewati Selat Hormuz berada di bawah kendali IRGC. Adapun serangan ini disebut sebagai tanggapan seusai kapal perang Iran terkena serangan torpedo AS di Samudra Hindia. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh AS melakukan kekejaman dengan menenggelamkan kapal Angkatan Laut Teheran. Iran mengklaim meluncurkan rudal balistik Horam Shaher 4 ke Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Adapun rudal ini memiliki hulu ledak sekira 1 ton. Iran mengklaim rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara tercanggih manapun. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis video peluncuran rudal tersebut. Dinarasikan rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif diluncurkan ke jantung Tel Aviv pada Kamis, 5 Maret 2026, pagi. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut serangan itu dilakukan saat subuh. Rudal tersebut dilesatkan dengan target pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel yang juga berada di Bandara Ben Gurion. Sementara militer Israel mengklaim Iran meluncurkan rudal balistik semalam. Namun pasukan pertahanan Israel mengklaim berhasil mencegat rudal Iran. Hanya saja, satu rudal Teheran itu gagal dicegat oleh Iron Dome. Meski begitu, Israel mengklaim rudal tersebut menghantam area terbuka di Israel pada pagi hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perang yang berlangsung antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel masih terus berlanjut. Terbaru, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat tempur AS berjenis F-15E Strike Eagle. Hal itu disampaikan Garda Revolusi Iran
atau IRGC sebagaimana dikutip kantor berita Tasnim pada Kamis, 5 Maret 2026. Menurut IRGC, pesawat tempur AS itu jatuh di sepanjang perbatasan barat daya Iran pada Rabu, 4 Maret 2026, dini hari. Namun, Iran tidak menyertakan bukti yang mendukung klaim tersebut. Komando Pusat AS, atau CENTCOM dengan cepat membantah bahwa jet tempurnya ditembak jatuh di Iran. Dalam pernyataan di X, CENTCOM memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Sebelumnya, Iran juga mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat tempur F-15 AS di Kuwait pada awal pekan ini. Namun, AS lagi-lagi membantah dengan mengatakan bahwa 3 jet tempurnya justru secara keliru ditembak oleh sistem pertahanan udara Kuwait. As CENTCOM pointed out, that those reports of an F-15 being shot down are false. As you can imagine, Iran is doing everything it can to peddle in lies, deception, and inflation of numbers and reality, mostly to propagandize to their own people. Right? They've shut down the internet. They're hoping they can convince their own population that they're having success. One thing one of their leaders said recently is that 500 Americans have been killed, they claim. These are lies. The lies will continue. CENTCOM will continue to debunk those lies. So, and as often is the case in conflict, first reports are often wrong. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tegas menjawab gertakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Araghchi menegaskan, negaranya tak takut menghadapi ancaman invasi darat oleh militer AS dan Israel. Menurutnya, saat ini Iran tengah menunggu kedatangan pasukan darat AS dan Israel. Dilansir dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Kamis, 5 Maret 2026. Lebih lanjut, Iran mengancam akan terjadi bencana besar jika pasukan AS dan sekutunya menyerang wilayahnya, yakni jika ancaman invasi darat AS dan Israel menjadi kenyataan. Selain itu, menurutnya konflik akan memasuki fase baru yang jauh lebih berdarah. Sebelumnya, Trump menekankan tak akan mengulangi janji-janji presiden sebelumnya yang kerap mengharamkan pengerahan pasukan darat. Menurut Trump, opsi tersebut tetap terbuka jika menghadapi situasi yang mendesak di lapangan. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth menyebut hingga kini belum ada pasukan AS yang masuk ke wilayah Iran. Kendati demikian, pasukan AS sudah disiagakan. Menurutnya, pengerahan terus dipantau demi melindungi kepentingan keamanan Amerika dan sekutunya. Dilaporkan, eskalasi ini dipicu kegagalan perundingan nuklir di Jenewa pada Februari lalu.